Tujuannya adalah dibaca manakib itu untuk menggugah hati pendengar agar pertama mengakui kebenaran mereka, bahwa mereka di jalan yang benar. Nah, kemudian menggugah hati agar cinta kepada mereka, agar bisa mengikuti amal-amaliyah mereka itu. Itu tujuan kenapa membaca manakib itu disuruh. Kenapa membaca manakib itu dianjurkan? Ya tadi, agar supaya kita mencintai mereka, agar kita meyakini kebenaran mereka, dan mengikuti amaliyah-amaliyah mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pasal kedua pada menyebutkan beberapa karamat wali-wali dan keistimewaan mereka. Adapun karamat mereka maka telah lalu pembicaraannya. Adapun al-mawahib maka ia adalah jamak daripada mauhibah, yaitulah perkara yang tidak sampai ke tahap mencari adat, namun perkara tersebut masih dianggap sesuatu yang agak ganjil juga pada adat. Ia merupakan suatu keistimewaan yang diberi oleh Allah kepada sebahagian manusia, sama ada dia wali atau tidak. Itu disebut mawahib. Boleh juga disebut dengan ma'unah. Orang-orang yang belum sampai ke derajat wali, tetapi dia beriman, dia bertakwa, diberi Allah pula kelebihan, namanya mawahib. Maka di sini akan saya sebutkan beberapa buah cerita karamah wali dan beberapa mawahib keistimewaan mereka yang baik-baik. Allah Ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Maksudnya, dan kami mengisahkan atas engkau wahai Muhammad akan kisah para rasul. Dikisahkan kepada Nabi kita kisah Nabi Ibrahim dalam berdakwah, dikisahkan tentang Nabi Nuh dalam berdakwah dan mukjizat-mukjizat mereka, dikisahkan kepada Nabi kita Nabi Musa dan mukjizat beliau dan orang-orang yang memusuhinya, dikisahkan oleh Allah kepada Nabi kita dalam Al-Quran. Dan kami mengisahkan atas engkau wahai Rasul akan kisah para Rasul terdahulu, yaitulah barang yang sebenarnya dapat kami kukuhkan dengannya akan hati engkau. Artinya Allah mengisahkan itu kepada Nabi kita agar hati Nabi kita ini tambah kuat dalam menyampaikan risalah Allah. Bagaimana Nabi Nuh ditantang kaumnya sehingga timbul mukjizat. Bagaimana Nabi Ibrahim melawan Namrud. Bagaimana Nabi Musa melawan Fir'aun. Itu dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk mengukuhkan hati Nabi kita. Dan firman-Nya lagi, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Maksudnya, dan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Maka hendaklah engkau mengikuti petunjuk yang ada pada mereka. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala
beliau meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Artinya orang yang beriman itu tidak akan bosan mendengar kebaikan sehingga ia masuk ke dalam surga. Jadi tujuan pengarang ini mengisahkan kepada kita karamat-karamat wali, mawahib-mawahib yang diberikan Allah kepada mereka, itu adalah untuk mengukuhkan hati kita tentang kebenaran mereka, dan diharapkan ada keinginan, ada semangat dalam hati untuk mencontoh amaliyah-amaliyah perbuatan mereka itu. Sebenarnya itu tujuan dibaca manaqib, dibaca manaqib Faqih Muqaddam, dibaca manaqib Abdul Qadir Al-Jilani, dibaca manaqib Syekh Saman dan lainnya. Tujuannya adalah dibaca manaqib itu untuk menggugah hati pendengar agar pertama mengakui kebenaran mereka, bahwa mereka di jalan yang benar. Nah, kemudian menggugah hati agar cinta kepada mereka, agar bisa mengikuti amal-amaliyah mereka itu. Itu tujuan kenapa membaca manaqib itu disuruh. Kenapa membaca manaqib itu dianjurkan. Ya tadi, agar supaya kita mencintai mereka, agar kita meyakini kebenaran mereka dan mengikuti amaliyah-amaliyah mereka itu. Hikayat pertama, karamat atau keistimewaan Umar bin Hani. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala ada meriwayatkan bahwasanya Umar bin Hani sembahyang setiap hari sebanyak 1000 rakaat. Dan beliau bertasbih sebanyak 100.000 kali tasbih setiap harinya. Nah, itu karamat. Karena orang hampir-hampir kada akan bisa melakukan seperti itu. Sembahyang 1000 rakaat sehari. Tasbih pulang subhanallah, subhanallah itu 100.000 sehari. Hanya orang-orang yang terhormat, orang-orang mulia yang diberi Allah kemampuan demikian. Jadi itu karamat. Bahkan karamat ini lebih istimewa daripada karamat bisa berhilang, daripada karamat bisa terabang, lebih mulia daripada karamat bisa jalan di banyu. Karena itu bisa dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir bisa jadi berhilang. Ada orang kafir yang bisa berhilang. Taulah, bukan ninja. Bisa berhilang atau tidak datangnya. Padahal orangnya ada Islam. Nah, tapi kalau sudah sembahyang 1000 rakaat sehari, baca tasbih 100.000, nah ini maka kada bisa. Kada orang beriman maka. Orang beriman pun orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah yang bisa demikian itu. Hikayat kedua, karamat Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Telah meriwayatkan Asy-Syaikh Abdul Baqa Al-Hafiz daripada Atha berkata, ia telah berkata istri Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, wahai Abu Muslim, ujar nang bini nih, tidak ada di rumah kita gandum pada hari ini. Kita hari ini kehabisan beras. Lalu Abu Muslim berkata kepada istrinya, dan sesuatu apa yang ada di sisimu? Istrinya menjawab, hanya ada 1 dirham saja. Hanya ada 1 dirham bisi duit. Daripada hasil kami menjual 1 helai kain tenunan. Lalu Abu Muslim berkata, berikan uang itu kepadaku, dan aku bawa ke sini 1 bekas tempat untuk mengisi gandum.
Abu Muslim terus pergi ke Pakan, ke pasar, dan berhenti di hadapan kedai toko seorang yang menjual makanan. Ketika ia dalam keadaan demikian, datanglah seorang yang minta-minta dan berkata kepada Abu Muslim, "Wahai Abu Muslim, berikanlah kepadaku sesuatu." Lalu Abu Muslim mengelak daripadanya dan mencari kedai yang lain. Tetapi orang yang meminta sedekah tadi terus mengikutinya dan seolah-olah memaksanya untuk memberi sesuatu kepadanya. Ketika peminta sedekah tadi mendesaknya, Abu Muslim memberikan uang yang 1 dirham tadi kepadanya. Kemudian Abu Muslim berpikir apa yang akan dibawa balik ke rumahnya. Lalu ia pergi ke tempat longgokan sampah kayu. Ke tempat potongan-potongan sampah kayu. Maka Abu Muslim terus saja mengambil potongan-potongan kayu itu dan memasukkannya ke dalam bekas yang dibawanya. Tadi dengan dicampurkan sedikit tanah. Jadi bakul wadah gandum tadi buati potongan-potongan kayu dicampur lawan tanah. Setelah itu Abu Muslim terus balik ke rumahnya dan mengetuk pintu rumahnya, sedangkan hatinya sangat takut dari pertanyaan istrinya. Ketika istrinya membuka pintu rumah, Abu Muslim melemparkan bekas yang berisi potongan-potongan kayu tadi di tepi pintu. Lalu beliau terus meninggalkan rumahnya. Apabila istrinya membuka bekas tersebut, ia mendapatinya penuh berisi dengan gandum hawari, sejenis gandum yang paling baik. Kemudian istrinya membuat roti. Apabila hari sudah larut malam, Abu Muslim balik ke rumahnya. Lalu ia mengetuk pintu rumahnya. Dan apabila beliau duduk, istrinya membawa kepadanya satu hidangan yang terdiri daripada roti tepung hawari. Abu Muslim merasa heran lalu bertanya, "Di mana kamu mendapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Daripada tepung yang engkau bawa balik siang tadi." Lalu Abu Muslim pun memakan roti tersebut sambil beliau menangis terseduh-seduh. Nah, ini contoh karamat. Artinya bakul yang diisi dengan potongan-potongan kayu dicampur tanah, akhirnya digantikan Allah isinya menjadi gandum yang paling baik gandumnya. Maka alangkah baiknya cerita ini dan banyak sekali faidah yang terkandung di dalamnya. Abu Muslim Al-Khawlani itu ialah Abdullah bin Thawab ngaran sidin. Berasal dari negeri Yaman dan tinggal di negeri Syam di suatu kampung yang bernama Daria. Beliau adalah di antara tabi'in, orang yang berguru dengan sahabat. Orang yang berguru dengan sahabat Nabi, yang terkenal dengan zuhud, ibadah dan saleh. Dan beliau telah dikaruniakan Allah karamat-karamat yang zahir dan ahwal yang tinggi-tinggi. Beliau Abu Muslim Al-Khawlani masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Tetapi ketika beliau dalam perjalanan pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi beliau tidak sempat bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya sempat bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Makanya itu Abu Muslim ini disebut termasuk golongan tabi'in,
Karena bertemunya hanya dengan sahabat-sahabat. Dengan Nabi kada sempat bertemu. Beliau di pertengahan jalan mau bertemu Nabi, Nabi wafat. Hikayat ketiga, dan di antara karamat Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala. Dan di antara karamat Abu Muslim lagi ialah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Zuhud, bahwasanya Abu Muslim rahimahullah ta'ala melalui sungai Dajlah. Sedangkan sungai Dajlah ketika itu sangat deras airnya, yang dapat menghanyutkan segala kayu yang dilimparkan ke dalamnya. Lalu Abu Muslim dengan begitu senang berjalan di atas air yang deras bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sambil beliau bertanya kepada mereka, adakah kamu kehilangan sesuatu dalam masa kita menyeberang ini? Maka perlu kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkannya. Jadi beliau artinya dengan sahabat murid-muridnya berjalan di sungai Dajlah itu, tanpa ada gangguan, halangan sedikit juga pun. Dan di dalam riwayat yang lain pula disebutkan bahwasanya Abu Muslim berdiri di tepi sungai Dajlah. Lalu beliau memuji Allah dan menyebut pemberian Allah dan segala nikmatnya. Dan beliau juga menyebutkan bagaimana Bani Israel di zaman dahulu dapat melintasi Laut Merah ketika dikepung oleh Fir'aun dan tentaranya. Nah, setelah itu beliau pun mengarahkan kudanya untuk terus menyeberangi sungai Dajlah dan terus diikuti oleh sahabat-sahabatnya sehingga mereka dapat semua menyeberang dengan selamat. Artinya sebelum menyeberang sungai Dajlah, Abu Muslim ini bertawassul kepada Allah. Bertawassul dengan apa? Nah, pertama dengan nikmat-nikmat Allah. Sigin sebut satu persatu nikmat yang diberikan Allah. Lalu sigin sebut lagi tentang bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Bani Israel sehingga bisa menyeberang Lautan Merah dengan selamat. Nah, saat itu pula Abu Muslim minta kepada Allah agar beliau dan sahabatnya bisa menyeberang sungai Dajlah itu. Hikayat keempat, dan di antara karamat Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan bahwasanya Abu Muslim pernah berada di negeri Rum. Lalu pihak pemimpin tentara Islam menghantar satu kumpulan tentara, dan ia telah menentukan satu waktu yang tentara itu akan sampai ke sisi Abu Muslim. Tetapi tentara itu terlambat sampai daripada masa yang telah diranjangkan. Maka Abu Muslim merasa gelisah dengan keliwatan tentara tersebut. Kenapa jam sekarang sudah belum datang jauh pasukan lagi? Maka ketika itu beliau sedang berwudu di tepi sebuah sungai. Hati beliau begitu gelisah sekali. Tiba-tiba hinggap seekor burung gagak di atas sebuah pokok yang berhampiran dengan beliau. Lalu burung gagak itu berkata, "Wahai Abu Muslim, apakah engkau bersusah hati karena hal tentara itu?" Lalu Abu Muslim menjawab, "Ya, benar." Burung itu berkata pula, "Jangan engkau bersusah hati karena mereka telah berperang dan telah mengambil harta rampasan daripada musuh. Mereka akan sampai ke sini pada hari sekian-sekian, jam sekian, dan pada masa sekian-sekian." Lalu Abu Muslim bertanya, "Siapakah engkau ini? Mudah-mudahan Allah merahmati engkau." Burung gagak itu menjawab, "Aku ditugaskan untuk memberi kabar kepada hati orang-orang yang beriman." Ini karamat juga ngarannya. Burung bisa berpandir, burung bisa diajak komunikasi. Nah, itu karamat yang diberikan Allah.
Maka tentara tersebut sampailah pada hari dan masa yang telah disebutkan oleh burung tadi. Ini tentara itu akan sampai ke sini menjemput engkau pada hari anu, jam anu. Nah, tepat pada waktu itu datang tentara tadi. Hikayat kelima, dan di antara karamat Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala lagi bahwasanya Abu Muslim sedang duduk bercakap-cakap bersama dengan sahabat-sahabatnya, para tentara yang sedang berperang di negeri Ar-Rum. Lalu mereka berkata kepada Abu Muslim, sebenarnya kami sangat rindu makan daging. Maka jika engkau berdoa akan Allah, semoga ia memberi rezeki kepada kami. Kan tentara itu dulu dikirim dari Madinah oleh khalifah sampai 3 bulan, 4 bulan hanya bulik ke Madinah. Kayaknya ganti pulang pasukannya. Ini zaman berperang zaman Nabi itu seperti itu. Misal tentara ini orang 30 atau orang 100 atau orang 1000 dikirim, ditugaskan untuk memerangi negeri anu, kayaknya 3 bulan 4 bulan hanya rebulikan. Jadi selama itu mereka hanya berkimah di padang-padang pasir guringan. Nah, di antara pasukan itu ada Abu Muslim Al-Khawlani umpat berperang. Lalu ujar sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat sidin, kita lawas kada makan daging nih, makan gandum aja hari-hari, lawas kada makan daging. Berdoa apa engkau, mudahan Allah memberi kita rezeki. Lalu Abu Muslim berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau telah mendengar permintaan mereka dan engkau berkuasa memberi apa yang mereka minta. Sebaik saja doa itu dipanjatkan oleh Abu Muslim, tiba-tiba mereka dilintasi oleh seekor kijang. Tiba-tiba datang ada kijang menyerah diri. Maka mereka pun mengepungnya sehingga mereka dapat menangkapnya dan akhirnya mereka dapat memakannya. Nah, makan daging kijang. Ini karamat Abu Muslim Al-Khawlani tentang mustajab doa sidin. Hikayat ke-6, dan di antara karamat Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala bahwasanya di zaman Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu orang ramai sedang ditimpa kemarau yang panjang. Lalu Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengajak orang ramai untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Apabila orang ramai sudah sampai ke tanah lapang yang merupakan tempat mereka sembahyang, lalu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Abu Muslim, sembahyang istisqa itu sembahyang khusus untuk minta hujan, kayak sembahyang hari raya, cuma kalimat-kalimatnya berbeda. Jadi sembahyang istisqa itu di tanah lapang. Dianjurkan bahwa sebelum sembahyang istisqa itu masyarakat diminta puasa. Diminta untuk segera bertobat seluruh kampung. Nah, sudah bertobat, sudah puasa, kayaknya pada hari yang ditentukan seluruh masyarakat berkumpul di tanah lapang. Tanah lapang itu dibawahi semuaan, kakanakan nang halus dibawa. Orang tua nang bapapah dibawa, orang tua nang betanduk dibawa ke tanah lapang semuaan. Binatang-binatang, ayam, kucing, kambing dibawa juga ke tanah lapang semuaan. Manusia berkumpul di situ sembahyang minta hujan. Artinya menampakkan kepada Allah, walaupun Allah tahu, tapi dinampakkan. Nang tua rentak dibawa ke lapangan, kekanakan bayi nang menangis kuciakan dibawa ke lapangan, kambing ayam kelaparan dibawa juga ke lapangan, menampakkan kefakiran kepada Allah. Lalu sembahyang di situ minta hujan. Nah, di zaman Muawiyah menjadi khalifah,
terjadi kemarau panjang. Apabila orang ramai sudah sampai ke tanah lapang yang merupakan tempat mereka sembahyang, lalu Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abu Muslim, engkau telah melihat keadaan mereka yang sangat buruk sekali. Maka berdoalah akan Allah untuk mereka. Lalu Abu Muslim menjawab, apakah saya yang akan berdoa? Sedangkan saya adalah orang yang sangat taksir. Kemudian beliau berdiri dan ketika itu beliau memakai kupiah. Lalu beliau meninggalkan kupiahnya daripada kepalanya karena menunjukkan rasa kerendahan diri yang bersangatan. Dan mengangkat kedua belah tangannya sambil berdoa, Allahumma inna nastamtiru wa qad ji'tu ilaika bizunubi fala tukhayyibni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami datang ke sini untuk meminta hujan daripada Engkau, dan aku telah datang kepadamu membawa seluruh dosa-dosaku. Maka ya Allah, jangan Engkau putuskan harapanku. Setelah mereka bersurai dari majelis tersebut, bubar dari majelis tersebut, dan sebelum sempat mereka sampai ke rumah masing-masing, tiba-tiba mereka telah diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Belum sampai ke rumah lagi bulikan, sudah dihujani oleh Allah. Lalu Abu Muslim berdoa, Allahumma inna Muawiyah aqamani maqama sum'ah, fa in kana li indaka khairun faqbidni ilaik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Sayyidina Muawiyah telah meletakkan aku di tempat yang boleh membawa kepada riya dan sum'ah. Ya Allah, jika ada kebaikan untukku di sisimu, maka cabutlah nyawaku. Ini kan terkenal nih. Abu Muslim berdoa hujan hari. Jadi di sini ini ngarannya bisa membuat aku riya, bisa membuat aku sum'ah. Lalu di sini sebaiknya, ya Allah, matikan lagi sudah aku. Maka Abu Muslim pun meninggal dunia pada hari Kamis, selepas seminggu daripada peristiwa sembahyang istisqa tersebut. Hikayat ketujuh, dan di antara karamat Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Tahir As-Salafi daripada Surahbil Ibni Muslim bahwa si Al-Aswad bin Qais Al-Ansi, seorang pendusta yang mengaku menjadi nabi di negeri Yaman selepas kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aswad bin Qais Al-Ansi ini orang yang mengaku nabi, memanggil Abu Muslim untuk datang kepadanya. Lalu Al-Aswad berkata kepada Abu Muslim, apakah engkau bersaksi bahwa aku Rasulullah? Apakah engkau mengakui aku Rasulullah? Abu Muslim menjawab, aku tidak mendengar. Lalu Al-Aswad berkata pula, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah? Abu Muslim menjawab, iya, benar. Al-Aswad mengulangi perkataan seperti itu beberapa kali, dan Abu Muslim memberikan jawaban yang sama. Lalu Al-Aswad marah kepadanya dan menyuruh supaya dinyalakan unggunan api yang besar, lalu dilemparkan Abu Muslim ke dalamnya. Tetapi api tersebut sedikit pun tidak memudaratkannya, dan Abu Muslim dapat selamat daripadanya. Jadi bukan hanya Nabi Ibrahim yang selamat dari api itu, Abu Muslim pun selamat dari api karena beliau kadang mengakui kenabian Aswad bin Qais Al-Ansi itu. Lalu dikatakan kepada Al-Aswad, sebaiknya Abu Muslim ini dibuang saja ke negeri lain. Kalau tidak, ia akan merusakkan rancanganmu. Lalu Aswad memerintahkan supaya Abu Muslim pergi meninggalkan negeri Yaman, dan beliau pun terus sahaja menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Asalnya orang Yaman,
Abu Muslim ini, karena di Yaman itu ada orang mengaku nabi dan beliau selalu diancam, diusir dari Yaman pindah ke Madinah Munawwarah. Ketika Abu Muslim sampai ke Madinah, beliau meletakkan untanya di hadapan Masjid Nabawi dan terus masuk ke dalam masjid dan bersembahyang berdekatan dengan sebatang tiang yang ada di situ. Pergerakan Abu Muslim ini diperhatikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau datang mendekatinya. Selepas Abu Muslim selesai sembahyang, Sayyidina Umar bertanya, dari mana kamu datang? Abu Muslim menjawab, dari negeri Yaman. Sayyidina Umar terus bertanya, barangkali engkau ini orang yang telah dilemparkan oleh Aswad ke dalam unggunan api, tetapi engkau tidak terbakar. Kami ialah orangnya yang menjar habar selamat dari api, yang dibakar orang. Abu Muslim menjawab, orang itu namanya Abdullah bin Sawab. Pada Yazidin artinya. Cuma lebih terkenal dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Ngaran sebujulannya Abdullah bin Sawab. Orang itu namanya Abdullah bin Sawab. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, coba ceritakan kepadaku dengan sebenarnya. Apakah engkau orang yang aku maksudkan tadi? Akhirnya Abu Muslim mengatakan, iya benar. Lalu Sayyidina Umar memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Dan setelah itu beliau membawanya menghadap Al-Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar kelihatan sangat gembira sekali dan beliau berkata, segala puji bagi Allah yang tidak mematikan aku sehingga ia bisa memperlihatkan kepadaku di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seorang yang diperlakukan seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Abu Bakar pun bersyukur bisa bertamu lawan Abu Muslim ini karena bertemu dengan orang yang sama dengan Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api yang besar tapi selamat kada dibakar oleh api. Nah, maka di dalam cerita ini telah disebutkan karamat yang besar dan ahwal yang indah sekali. Nah, itu sebagian kecil daripada karamat yang diberikan Allah kepada seorang walinya, kepada seorang kekasihnya yang bernama Abdullah bin Sawab, yang lebih dikenal dengan nama Abu Muslim Al-Khawlani. Nah, kemudian hikayat ke-80 karamat Asy-Syaikh Abdul Wahid bin Ziyad radhiyallahu taala anhu. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة مستحيل من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله.